Oke, yang baru bergabung silahkan absen dulu ya. Habis itu nanti kita masuk materi ya. Silahkan scan dulu sebentar. Yang bagi yang tidak bisa scan karena handphonenya digunakan, bisa nanti SS kan kehadiran kalian di grup ya. Oke. Eh, oke. Jadi kenapa online? Karena hari ini kami ada rapat ya. Tadi rapat, makanya eh, kalian perkuliahannya di online kan. Kemudian juga kalau misalnya ada yang pulang kampung itu, makanya jam Senin Selasa ini tadi saya online kan ya. Karena kita akan libur panjang. Selasa baru apa namanya masuk ya. Makanya yang Senin itu kemarin saya online kan juga. Nah, karena kita itu kalau dari kalendernya akademik itu minggu tenang itu di tanggal 8 ya. Di tanggal 8 minggu tenang. Nah, kita masih ada beberapa kali pertemuan lagi. Jadi oke, mudah-mudahan sudah semua absen ya. Nanti saya cek satu-satu lagi ya. Kemudian ini berarti saya open lagi ya. Nah, kita akan bahas tentang penyimpanan lokal with aplikasi APK dan proyek akhir ya. Kemudian ini nantinya materi akan saya upload dulu ya ke kelas kalian ya. Materinya nanti saya uploadkan kan. Kalian perhatikan aja dulu pertemuan ini. Jadi kita tidak sambil praktikum ya. Jadi nanti tugasnya itu setelah ini ya. Nanti videonya juga akan saya sharekan. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang penyimpanan lokal, build APK sama project akhir ya. Nah, jadi ada dua materi nantinya, ini sama ini. Nah, jadi di sini nanti kita akan memahami konsep penyimpanan lokal di Flutter ya. Kemudian menggunakan dependensinya adalah self reference. Jadi ini untuk praktikum ini kita tidak bisa lagi pakai Chrome ya. Ya, nanti kita pakai emulator. Karena apa? Karena kalau pakai Chrome penyimpanannya ini tidak di browser, tetapi nanti akan ada di handphonenya. Makanya ini kan ada penyimpanan lokal nih, penyimpanan lokal. Kemudian nanti kalau untuk penyimpanannya dengan CRUD menggunakan namanya SQLite. Kemudian nanti kita memahami pattern database helper, singleton, kemudian build aplikasi Flutter menjadi APK release ya. Kemudian memahami konsep signing dan keystone, dan nanti logic akhir ya. Nah, dependensi akan diinstal ada 5 ya. Jadi self preference, SQLite, patch provider sama provider. Ini nanti yang akan kita install ya. Nah, kemudian gitu aja deh. Penyimpanan lokal ya. Penyimpanan lokal di Flutter ya. Jadi kenapa penyimpanan lokal? Pertama karena kita pertama offline ya. Kita offline. Kalau tanpa storage nanti aplikasinya kosong. Jadi data-data itu akan kita simpan di lokal offline nih. Artinya kalau misalnya gini, kalau kalian itu bikin aplikasi keuangan pribadi ya, keuangan pribadi. Nah, keuangan pribadi itu nanti atau to-do list lah, anggap aja nggak seperti mana to-do list, hari ini mau apa, itu kalau tanpa storage nanti
tidak akan tersimpan datanya ya, tidak tersimpan datanya. Oke, nah kemudian kalau dengan storage nanti akan kalau kita panggil kembali akan datanya akan tersedia. Kemudian performanya, performance itu kalau tanpa storage uh, patch terus ya. Kemudian user datanya hilang saat, jadi data itu kalau misalnya tanpa storage data hilang pada saat aplikasi ditutup, dan nanti kalau ada settingan nanti akan kembali ke default ya. Tapi kalau di storage itu bisa tersimpan ya. Jadi pilihan penyimpanan di Flutter itu yang pertama adalah file system atau patch provider. Jadi nanti ini biasanya berupa application dokumen, temporary directory, sama external storage berupa Android. Kemudian ada namanya key value ya. Key value ini kita menggunakan namanya share preference ya. Jadi setting, preference, balance ya. Kemudian small string itu jadi data-data sederhana kita bisa menggunakan share preference. Kemudian kalau misalnya itu untuk CRUD ya, untuk CRUD maka biasanya itu kita gunakan namanya SQLite atau kita kenal bisa namanya SQLite ya. Nah, dia punya struktur data, ada query-nya, kemudian bisa relation data sama datasetnya udah besar. Kemudian kita juga bisa bikin namanya secure storage. Jadi di sini ada password, token, API key, encrypt. Nah, kapan pakai apa ya? Pertama kalau use case setting user itu, kalau setting user aja itu kita bisa gunakan self preference ya. Misalnya tadi itu tampilan layar dark mode atau lanjutnya itu kita bisa gunakan preference. Kemudian kalau token atau season kita menggunakan Flutter Secure Storage ya. Nah contohnya misalnya JWT token, APK yang kemarin ya, atau Bearer gitu ya. Kalau simple chest itu kita bisa pakai share preference ya. Misalnya user ID ya. Kemudian kapan dia bisa tergabung. Kemudian kalau sudah kayak to-do list, note, chat history, produk katalog itu produk katalog itu sudah menggunakan SQLite. Contoh misalnya tadi to-do list ini task manager, catatan, kemudian chat history WhatsApp, Telegram dia sudah menggunakan SQLite. Kemudian kalau yang sistemnya besar, file system, nah kita gunakan file system. Bisa image, dokumen, audio. Nah, share preference-nya apa itu ya? Jadi share preference adalah penyimpanan key value sederhana yang persis ya, tetap ada meski app ditutup. Jadi nanti misalnya is login, misalnya true. Nah, jadi dia itu nanti akan menyimpan bahwa loginnya itu sudah bisa login, atau misalnya username apa gitu ya, dark mode, last sign, onboarding done. Nah, biasanya dia akan menyimpan berupa integer, double, boolean, string, ya, list. Kayak ini nanti bisa ada praktik yang 11 yang satunya ini ya nanti ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, kemudian SQLite ya, SQLite jadi ini adalah database relational embedded ya. Jadi dia tidak perlu server, kemudian zero configuration, jadi tidak perlu konfigurasi. Contoh kita punya database-nya SQLite itu ID, title, status, due date ya, misalnya. Jadi bisa belajar Flutter, status, bonding, down ya. User, email. Ini kita sudah mengenal SQL basicnya. Jadi misalnya tadi create database task ya, ID, integer, primary, auto increment. Nah, ini sama nih. Kalau insert berarti dia insert. Select ya, select itu untuk view ya. Update dan delete. Nah, ini sudah, kita kembali ke sini. Nanti materinya nanti saya upload ya.
Kemudian praktikumnya nanti kita akan menyimpan lokal pada plotter menggunakan share preference dan SQLite ya. Jadi share preference ini digunakan untuk menyimpan data sederhana ya. Jadi biasanya data-data sederhana itu kita bisa simpan. Nah, bentuknya penyimpanan berupa biasanya pasangan key value ya. Contoh biasanya untuk login session, tema aplikasi, pengaturan aplikasi, sama data ringan. Nah, sedangkan kalau SQLite dengan kalau di Flutter pakai namanya SQLite ya. Jadi biasanya digunakan untuk meminta data terstruktur ya. Kita bikin yang pakai SQL ya. Kalau pakai NoSQL beda lagi ya. NoSQL beda lagi. Kemudian dia mendukung query database ya. Kayak tadi ya, query database. Kemudian biasanya cocok untuk aplikasi catatan, sistem inventory, aplikasi offline, sama aplikasi transaksi. Nah, persiapan praktikum nih sudah. Kemudian kita akan bikin project ya. Jadi kita project ini berarti kita akan bikin project kelihatannya. Nah, kita akan bikin project baru ya, biasa exploiter create ini aja C030324 misalnya 222 db lokal gitu aja, db lokal kemudian copy paste aja ya. Oke, nah ntar deh. Oke, sudah kita terminal ya, terminal. Nah, oke, kita tunggu proses masih. Nah, karena ini DB lokal, kita tidak bisa menggunakan Chrome. Jadi Chrome ini berbasis web ya, jadi tidak bisa disimpan. Nah, jadi kalian untuk uji cobanya harus pakai salah satu, misalnya ini ya, misalnya apa ini ya, kita bikin emulator ini ya. Nah, emulator. Oke, ini emulatornya. Kemudian nah, pertama kita akan bikin dependensinya ya. Dependensinya, jadi bisa kayak kemarin, bisa pakai ini langsung di dependensinya di pub/yaml, atau kita bisa install kita bisa install ini Flutter pub add share preference. Jadi di sini kita akan install dulu, karena di sini nanti di pub/yaml untuk dependensinya
saya tutup dulu ya. Beberapa yang tidak perlu. Nah ini di sini di YAML di improvementnya ya, di dependensinya masih kosong ya, jadi kita harus install dulu filter pub add share preference ya. Nah ini sudah ada tambahan, yang terbaru ada versi 2.5.5 ya, ini versi terbaru. Kemudian kita install lagi. Kita perlu nanti aja deh. Ini dulu. Jadi halaman input ya, ini input. Nah, saya copy aja ya biar cepat ya. Oke, saya jelaskan di lib main. Dulu. Jadi ini kita import dulu data dari share preference ya, material dan share preference. Nah ini harus diinstal dulu di dependensinya. Kemudian seperti biasa point main apps sepertinya. Kemudian nih kita bikin kelas yang namanya homepage ya, yang pakai status widget. Kemudian nanti di sini kita akan ada future-nya simpan data dengan metode asinkronus ya. Finalnya kita pakai await share preference ya. Ini nama ya, nanti akan kita nama. Kemudian nanti habis itu diisi data dan datanya itu nanti akan disimpan. Oke, kalau datanya tidak ada, nanti akan muncul belum ada data. Nanti kita akan bikin form, input nama, kemudian klik simpan, on press, jadi ada button, ada button yang namanya simpan. Kemudian nanti setelah itu data akan tersimpan dengan namanya, dan ini juga bisa dihapus. Jadi kalau kita mau jalankan, nah jalankannya di sini aja boleh, di sini ya, sambil debugging, kayak tunggu. Oke, kalau ini kita tunggu sambil nunggu. Lumayan lama kalau pakai emulator dibandingkan kalau kita biasa pakai Chrome ya. Tapi karena ini harus penyimpanan lokal, maka emulator harus jalan. Oke, kita tunggu dulu. Sambil menunggu, lumayan lama nih. B udah absen semua belum ya? Audio alif belum absen. Tadi ada sudah ya audio alif ya? Saya lihat tadi. Terus udah di alam Santosa ada nggak? 4B dulu. Tadi yang WA saya. Yes, kalau aja Pak. Oke. Terus 4 dulu deh. 4 ini pas liburan ya. 4E. What Nurseto ada? What?
Hadir Pak. Ada Pak. Oke. Kemudian Nadia. Nadia ada? Sama Ijan. Ijan ada nggak Ijan? Ada ya? Ijan, Ijan sama Nadia. Nadia. Oke. Nadia, Nadia. Ada nggak Nadia? Sama Ijan. Ijan, ada. Nadia. Nizwa, oke, belum ada. Kemudian kembali lagi ke 4A. Ahmad Hafiz Azwari ada? Ada Pak, ada Pak. Oke. Ilma Hasanah ada? Ilma? Hadir Pak, hadir. Oke. Tinggi hadir Pak, Elma hadir. Iya. Muhammad Helmi? Ada Muhammad Helmi? Maisa bang? Hadir Pak. Oke, Maisa ada. Sama bisa. Muhammad Helmi lagi ya. Oke. Oke. Udah selesai belum ya? Ntar. Nah ini sudah selesai ya. Nah ini datanya. Jadi nanti kita input data di sini. Ya, misalnya simpan data ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya jadi simpan. Nah, data tersimpan. Nah, ini kalau kita matikan ya. Kita saving the state dulu, kemudian nanti kita ulang lagi. Nah, kita run lagi ya, run lagi. Data. Ini lupa di setting, ini masih Chrome nih. Kan Chrome. Bentar. Kalau pakai Chrome ini bisa nggak dinyimpan ya? Kita coba ya, Chrome ini bisa dinyimpan nggak? Oh bisa juga ya simpan ya. Tapi dia kalau misalnya kita matikan, kemudian kita jalankan lagi, tersimpan nggak? Waterfront ready running, yes. Nah kan hilang ya, belum ada data ya, harusnya itu tersimpan datanya. Tadi Arifin, berarti di sini sudah tersimpan Arifin. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai apa namanya emulator, itu harusnya tersimpan.
Kita minum dulu, saya jelasin lagi. Ini lumayan dari beberapa menit ya. Oke. Sekarang ini ya. Nah, fungsi share preference itu dia akan mengambil instant share preference ya, jadi pakai await ya, sinkron. Nah, kemudian get instant, kemudian yang nyimpan data pakai preference set string ya, nama controllernya. Kemudian yang ambil data pakai preps get string. Kalau dia pakai get berarti dia adalah mengambil data. Kalau menyimpan pakai set string. Tapi kalau menghapus data dia pakai prep remove. Nah, tapi ini share preference ini untuk data-data yang sederhana ya kayak tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya CRUD ya, atau bikin to do list segala macam, kita itu pakai yang namanya SQLite ya. Jadi nanti kita akan di praktikum kedua adalah menggunakan SQLite. Jadi nanti kalau di mobile namanya SQLite ya, SQLite. Jadi SQLite adalah database relasional ringan yang digunakan pada aplikasi mobile. Nah, kelebihannya adalah pertama mendukung query SQL, query ya tadi ya. Kemudian dia mendukung relasi data, cepat dan ringan dan cocok untuk aplikasi offline. Nah, biasanya kita nambahkan SQLite sama patch ya. Jadi nanti kita akan nambahkan SQLite sama patch ini, dua ini ya. Kita copy aja, kita tambahkan aja, udah selesai ini. Kita open lagi ya, ini karena kita baru. Datanya nanti ada di sini ya tadi ya, bukan bikin baru tapi datanya di sini. Di sini kita tambahkan SQLite ya. Nanti dia akan menambahkan di patch-nya, di pubs YAML-nya ini adalah nih SQLite. Kemudian satunya lagi patch ya, satunya lagi adalah patch. Satu lagi adalah patch. Ini patch ya, terbaru 1.9.1 ya. Nah, setelah dua ini kemudian setelah foldernya kita akan bikin di sini ada main database ya. Kita bikin database helper dulu. Kemudian ada lagi di model namanya mahasiswa titik dat. Nah, di model nanti kita akan ambil nama sama jurusan. Nama sama jurusan. Jadi kita bikin model, bikin mahasiswa titik dat. Jadi di sini di model karena berhubungan database kita bikin mahasiswa titik dat. Jadi di sini di lib kita bikin model. Kemudian di model kita tambahkan mahasiswa titik dat. Pas aja. Nah, kita akan bikin kelas mahasiswa, isinya adalah ID, nama sama jurusan. Kemudian di required-nya adalah nama sama jurusan, yang bisa dirubah adalah nama sama jurusannya. Kemudian kita mapping kayak pertemuan kemarin ya, mappingnya ke map ya dulu ya. Kita bikin return dulu ID, nama jurusan, kemudian factory-nya from map. Jadi kita bikin mapnya ID, nama jurusan. Kemudian selanjutnya kita bikin database helper ya, ini database helper. Isinya ini. Kita bikin database helper. Di sini kita bikin ya. Kita bikin database. Kemudian kita bikin database helper. Paste aja.
Nah, ini di database helper ini kita import paketnya SQLite sama patch ya. Nah, yang kita jalankan yang di sini tadi ya nih. Kemudian bikin kelas namanya database helper ya. Nanti dia akan mengkoneksikan dengan SQLite dat sama ya tadi init db-nya, kemudian final dep patch-nya await, kemudian dia akan join ke db patch-nya akun database. Nah, ini query-nya create tabel mahasiswa. Jadi akan bikin tabel mahasiswa yang isinya adalah ID integer, primary key-nya auto len. Jadi ID-nya berupa integer, kemudian primary key dan auto increment-nya. Nanti dia akan bikin tabel mahasiswa ya. Kemudian dia bikin field text berupa nama, kemudian teks berupa jurusan. Kemudian ini ada insert nih, insert mahasiswa. Jadi di sini dia membaca dulu mapnya dengan metode asinkron. Kemudian ini await instant database, kemudian di return datanya, return, kemudian di insert ya ke dalam tabel mahasiswa tadi ya. Kemudian ini untuk query-nya, querykan ke mahasiswanya. Kemudian kalau ini untuk update-nya, kalau ada data mau diupdate itu kita pakai db update. Diupdate berdasarkan where-nya adalah where ID mana yang mau diupdate gitu ya. Atau baris mana yang akan dipilih gitu ya. Nah, ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian kalau data delete berarti delete sama ya, ID mana yang mau delete atau baris mana yang mau di delete. Kemudian ini mainnya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian main datanya ini, jadi kita import material dat sama database helpernya, baru ini kita bikin formnya di sini. Kita bukan bikin packs ya, tapi bikin form di sini. Jadi di sini di main dat di main dat import dulu database helpernya. Kemudian sama ini ya, jadi kita bikin homepage ya, homepage sama. Kemudian di sini dia mapping dulu mahasiswa. Kemudian nanti di sini dia load data, ada nggak datanya di data mahasiswa. Kemudian tambah data ya, ini untuk tambah data, ini hapus data, edit data juga ya. Nah, kalau ini formnya, kita bikin formnya. Saya coba jalanin ya. Ini emulator dulu. Kita running.
Kucing sudah. Itu nggak muncul. Bentar ya. Kenapa nggak muncul ya? Proses kali ya. Oke. Bukan ini. Kalau ini kita ulang aja ya. Kayaknya error. Bisa juga terlalu penuh ya. Kita coba tuh. Emulator Pixel 9 kita web data. Nah ini kita web data. Yes. Datanya kita hapus. Oke, kita coba lagi. Jadi kalau misalnya handphonenya itu, nah ini kan hilang nih. Yang install kan nanti akan ada install di sini ya. Nah, supaya hilang datanya direset lagi. Mau jalan ya? Ada error gak? Kita tunggu aja ya. No plan found. Finder sudah, tapi kenapa nggak jalan ya? Tadi yang di mahasiswa model sudah, database helper sudah. Nggak ada error.
coba pakai Pixel 5 ya. Harusnya muncul nama sama jurusan inputannya ya. Coba start debugging. Kita menunggu. Saya jelasin lagi. Dia tadi harusnya muncul nama sama jurusannya, baru nanti bisa tambah data harusnya. Nah, kemudian build APK dan rilisnya. Nah, jadi komennya adalah tadi sudah pelateran untuk build ya. Kemudian kalau ini untuk testing dia pakai namanya plater build APK ya, profil itu testing. Tapi kalau misalnya sudah production, mau rilisnya production, kita biasa pakai namanya plater build APK ya, rilis. Jadi nanti kita gunakan itu. Kemudian kalau misalnya ini kalau misalnya aplikasinya besar, bisa ratusan giga ya aplikasi APK-nya, kita bisa split ya per MB. Kita nanti tentukan berapa per file. Kemudian kalau kita mau ke Play Store, kita buildnya pakai ini, build app bundle release, menggunakan ini. Nanti akan ada di sini di folder build app output plater APK. Nah, tinggal mana nih yang rilis atau yang yang versi ABI tadi. Sama satunya tadi kalau kita pakai ini bentuknya adalah AAB ya, bentuknya AAB karena bundle. Nah, ini masih jalan selama ya, lumayan, kita tunggu aja. Di sini kita build ya. Kita tunggu. Jadi itu biasanya size-nya itu kalau debug itu 50 sampai 80 MB, rilisnya itu lebih kurang ya. 15 separohnya biasanya, separohnya dari debug. Ya, kalau kita gunakan debug ini testing itu besar. Kemudian rilisnya biasa separohnya. Kemudian kalau kita mau upload ke Google Play Store, nah kita perlu namanya Keystone untuk sign APK rilis. Nah, caranya create-nya sekali aja. Nah, Keystone ini pakai yang ini nih, Pitul Gen, nah Keystore dan lain-lain ini nanti di copy paste, nanti jalankan di situ. Nanti akan dapatlah Keystore-nya. Nah, kemudian kita konfigurasinya itu di Android app build Gradle. Nanti kalian akan dapat passwordnya. Yang penting jangan commit ke store ke GitHub-nya. Jadi add ke git ignore-nya adalah ini. Bahaya ya. Kalau misalnya kita taruh di GitHub, habis itu dia bisa di clone. Nah,
di clone. Nah, ternyata yang ini kita tidak diignorkan. Nah, menginstal APK biasanya kita klik Flutter install atau manual adb install build ini, biasanya gini. Mintanya gini. Bisa nggak? Oh, masih ngehang lagi ya? Ini masih lama nih. Harusnya ketampilan pom nama sama jurusan dan bisa disimpan. Kalau atau ini kenapa jadi ngehang? Kalau kita pakai Chrome aja, coba Chrome. Ini matikan dulu aja. Kita pakai Chrome ya. Terminal Flutter. Nah, ini Flutteran ini tadi kita bikin nah gini nih harusnya nih. Ada nama sama jurusan. Nah, mungkin emulatornya terlalu jenuh, nanti harus dihapus dulu. Saya biasa gitu sih. Untuk emulator ini ada nama, misalnya Arifin, jurusannya elektro, nama data. Nama data ya harusnya muncul di sini nih. Cuman karena pakai si browser, nah ini nggak mau nih harusnya. Harus kalau kita coba matikan dulu pakai ini pakai coba ya, tapi bukan pakai Chrome tapi yang macOS ya, yang satu ya macOS, coba ya, bisa nggak? Karena ini pada aplikasinya desktop nih. Kita tunggu. Ini desktop, versi desktop bisa nggak ya? Nah ada ya, nah, bisa ya kalau desktop ya. Kalau Chrome dia nggak bisa. Ini ya, nah ini datanya tersimpan di SQLite. Oke. Nah kemudian kalau aplikasi ini mau kita mau kita ini udah jadi misalnya ya, udah jadi udah finals, maka kita gunakan perintah ini release. Kalau debug itu di build, dia adanya nanti di build, di apps apa tadi, di output ya, output app debug ini isinya isinya berapa nih? Ini 91 MB ya. Nah, jadi app debug ini 91 MB, tapi kalau misalnya kita rilis Flutter with APK rilis, kita coba, kita tunggu yang rilis.
Jadi debugnya itu 91 MB. Kita tunggu nih. Rilisnya berapa? Yang final ya. Lumayan lama kalau bikin rilisnya. Nah ini kurangnya 83 nih ya. Nah, ini 83 detik, hampir 1,5 menit. Yang jadi sekitar 47 ya, 47 MB. Jadi di sini di Flutter APK ini rilisnya. Nah, ya, PPD bugnya kemudian rilisnya 47. Nah, ini rilis. Tapi kalau misalnya tadi kita mau bundle, kita load sini. Kita bikin kalau misalnya mau upload ke Play Store ya. Play Store kita harus gunakan itu. Jadi ini yang dijalankan. Tapi untuk Play Store kita harus punya akun Google Developer ya. Google Developer. Jadi nanti formatnya itu adalah AAB namanya. Nah, kita coba ya. Ini udah jadi ya. Motor bundle cuma 9 detik ya. Nah, kalau kita mau bikin Google Developer itu pembayarannya cuma sekali ya. Cuma sekali sekitar $25 ya. $25. Google Play Store. Sini. Nah, ini. Jadi oke. Nah, ini muncul ini ya. Pilih akun, oke, Polygon. Nah, ini Google Play Console. Nah, jadi membuat konsol Google Play. Nah, ini
Ini aplikasi yang apa namanya eh, jalannya. Nah ini udah lama saya nggak bikin aplikasi ya, 2023 berarti berapa tahun ya. Nah, ini kemarin sudah. Nah ini tipe produksinya ini cuma 2 aplikasi ya. Nah ini akun ini eh, kalau bikin aplikasi terus diupload ke Google Play Store ya. Google Play Store itu apa namanya perlu sekitar 2 sampai 3 minggu, bahkan ada berbulan-bulan baru bisa tampil di Google Play Store ya. Untuk akun-akun yang baru ya, akun-akun barunya apa namanya dia belum pernah upload aplikasi ya. Jadi ini di apa namanya di Play Store ini nantinya kalian saat mendaftar kemudian bayar $25 ya, kemudian nah itu harus diupload kalau nggak salah beberapa bulan setelah itu kita harus ngupload aplikasi, kalau nggak akunnya akan dihapus ya, makanya saya ngandutnya ya. Nah jadi itu kalian coba ngupload ke sini. Jadi sekarang itu kalau bikin aplikasi itu fungsi Polygon. Di sini akan kelihatan ininya kapan rilisnya, kemudian nah ini permasalahan ini kita lihat masalah publikasi, kemudian nanti monetasinya berapa, tingkat errornya, installnya berapa. Kalau dulu ini installnya banyak ya, sekarang nggak, presensi Polygon nggak banyak lagi ya. Jadi rilisnya tahun berapa, nanti di situ akan kelihatan juga berapa errornya, bisa dipantau. Pengujiannya ya, pengujian. Nah, pengujian ada nanti situ ada pengujian terbuka, pengujian internal, pengujian tertutup, sama fitur aplikasi sebelum itu rilis. Nah, ini harus diperbaiki nih. Pernyataan keamanan data tidak lengkap. Nah, ini kalau enggak nanti aplikasi kita akan hilang. Ini lama nggak saya proses ya, jadi nanti kita jalankan ini ringkasan, mulai data, keamanan data, jenis data gitu ya. Nah, ini bahkan ini nanti diisi ya. Itu kalau Google Play Store ya, konsul. Rilisnya kapan, ujiannya, misalnya tidak misalnya, dan lain nanti proses ya. Nah itu. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, kemudian pertemuan berikutnya saya akan jelaskan tentang proyek akhir ya. Ini proyek akhir itu nanti kalian akan bikin login packs ya, login. Jadi nanti bikin backendnya, kemudian ini sederhana aja nanti aplikasinya, karena nanti aplikasi yang utama nanti kalian kalah di PBL ya. Jadi karena ini masing-masing nanti akan saya tentukan di masing-masing kalian untuk bikin aplikasi sederhana dengan judul berbeda-beda ya. Nanti isinya adalah login packs, kemudian kalian bikin backend, kemudian API-nya, kemudian login, kemudian CRUD data. Intinya itu aja sih sebenarnya. Nanti minimal punya 4 screen ya. Kemudian sebenarnya set manajemen terserah kalian mau pakai provider, Reaper-Pod atau pakai blok ya. Kemudian POM dengan validasi, bikin POM CRUD tadi. Kemudian ada API-nya karena tadi akan ke backend. Kemudian ada UI responsive menarik ya. Kemudian APK-nya dapat diinstal yang tadi ya saya sudah contohkan. Itu kalau APK itu dijalankan itu nanti bisa terinstall. Kemudian APK dapat diinstal, kemudian README ada dokumentasinya. Jadi kalau yang tadi APK yang bisa diinstal itu gini. Ada studio dulu ya.
Android Studio namanya. Emulator misalnya ini aja deh. Emulator gitu ya. Minggu depan habis lebaran ya, saya akan jelaskan tentang pipe coding ya, pipe coding. Kemudian nanti cara bagaimana nge-pipe coding untuk Flutter ya, untuk Flutter. Bagaimana dari saya biasanya pakai Google State ya, Google State kayak gini nih ya. Bikin promnya ya, prom Google State gitu ya. Habis Google State nanti bagaimana itu ini nanti yang bikin ada di Flutter ya, pakai prom aja. Nah ini kalau kita tarik ke sini, lagi ya, mana tadi? Bisa nggak? Ini kita bisa tarik ke sini, install APK ya. Ini bisa diinstal, kita nyobain. Tarik aja filenya, taruh di emulator, dia installin APK-nya. Yang ini yang rilis ya. Lagi install. Satu ini kita matikan dulu lagi ya, yang pixel 9 ya. Kok hilang? Nice. Kita ulangi ya, malah hilang. Kami nunggu. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti di sini dokumentasinya paling nggak struktur foldernya ada, tapi ini penilaiannya nanti kita presentasi ya di jadwal UAS ya, di UAS. Kalau nggak salah jadwal UAS nanti akan rilis ya. Hilang lagi ya. Ini entah menunya mana ya, menu. Biasanya ada tampil menu nih.
ya. Apakah sudah terinstall? Nah ini dia. Nah kan ini terinstall ya. Sudah diinstal, yang tadi ya rilis sudah diinstal. Ini benar-benar installnya lewat sini. Nah ini berarti bisa di tambah data. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Nanti pertemuan ini akan saya upload di YouTube ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Ketemu lagi setelah lebaran ya. Nanti kita akan bahas apa itu pipe coding, karena kan sudah punya dasarnya. Artinya dengan dasar itu tidak langsung bikin nge-pipe coding gitu ya. Bagaimana caranya nge-pipe, bagaimana bikin prompt ya, nanti akan saya jelasin di insya Allah di kita masuk itu kan kalender. Kenapa nih? Not respond. Cannot open application runner because it's not responding kalau telepon. Jadi nah ini ini kan tanggal 1 nih, tanggal 1 masih libur. Nah, kalian masuk tanggal 2 ya, Selasa ya berarti ya. Insya Allah Selasa udah masuk. Ini memang libur panjang ya. Ini sampai dengan hari Senin. Nah, masuk kembali di hari Selasa. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Nanti Pak, Iya. absen ya Pak. Oh, Nadia kah? Bentar. Oke. Bentar. Oke Bapak. Mumpung belum ditutup. Nadia 4 apa? 4 Pak. Aksio. Oh, nih, bentar. Ini harus off dulu ya. Empat. Nah, Nadia Itu ya. Pak, di atas. Di ada Pak. Oke. Ijan ada kah Ijan? Nggak ada. Nggak ada lagi yang belum? Saya Pak, audio Pak. Audio sudah. Oke. Rasanya audio tadi sudah saya absenkan. Nah iya kan sudah kan? Iya, makasih Pak. Yang B aman. Terus yang A itu ada satu nih. Ada kabar nggak? Helmi, Muhammad Helmi. Nggak ada ya? Sama Ijan. Nanti satu-satu ya. Berarti apa dulu deh. Oke, kalau gitu saya tutup dulu ya. Saya akhiri dulu pertemuan ini. Mohon maaf nggak bisa offline-nya karena tadi tuh saya ada rapat sampai siang tadi ya, dari pagi tadi sampai siang untuk ujian mandiri di tanggal. Jadi kan gini, mau ke sini. Nah, ini kita akan masuk di sini ya, di sini. Saya belum tahu lagi nih nanti kesepakatannya. Ini ada sebenarnya minggu tenang. Cuman kayaknya akan apakah diundur atau tidak nantinya keputusan dari Poliban ya. Dari tanggal 8 sampai dengan 12 itu minggu tenang. Nah, baru UASnya itu di sini di jadwal ini ya. Dari 15. Nah, cuman kayaknya kita itu pertemuan baru berapa nih ya? Ini pertemuan 12 baru ya. Yang 4E 13 ya.
kita ada satu atau dua kali pertemuan lagi ya. Satu atau dua kali pertemuan lagi untuk bahas tentang pipe coding ya, sama project ya. Selain itu nanti kalian akan ada di PBL. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya off-kan semua ya. Saya off-kan semua ya.